Kenaikan suku bunga The Fed itu apa sih? Apa mempengaruhi bunga bank ya? Kalau misalnya kita ambil kredit atau KPR, modal bisnis atau KUR, apakah itu mempengaruhi? Ya pasti mempengaruhi, tapi ada tapinya. Tapi sebenarnya kalau di bagian kredit itu nggak terlalu besar. Kenapa? Contoh nih ya. Contoh misalnya kamu ambil kredit dengan bunga 8%. Terus anggap aja kenaikan suku The Fed jadi 10%, ya kan? Atau 12%. Terburuk kan terbayar paling 12-13%. Itu nggak terlalu berpengaruh banget bro, ya siap. Karena kenaikan suku bunga anggap aja 4% itu dibagi 12 bulan, jadi 0,0 sekian, jadi nggak terlalu berpengaruh banget. Kalau nggak percaya coba aja dihitung. Kalau 8% aja, contoh 8% itu dibagi 12, 0, sekian-sekian. Kalau misalnya jadi 12%, kenaikan kan jadi cuma 1% doang. Nah, bunga 1% dari bank itu nggak terlalu pengaruh banget. Lalu The Fed itu pengaruhnya kemana sih? Nah ini teman-teman harus tahu ya. Jadi suku bunga US ini naik, apa dampaknya bagi Indonesia? Di sini nih teman-teman akan aku ajarin efek terburuknya itu bukan di kredit perbankan atau kredit KPR, KUR atau modal bisnis. Itu mungkin pengaruh cuman kecil banget. Tapi pengaruh besarnya itu kemana sih? Nih, yang pertama ke mata uang. Karena suku bunganya naik, permintaan dolar itu naik juga 10% bahkan. Peningkatan permintaan dolar bulan ini adalah 10%. Kenapa? Karena banyak orang yang beli dolar. Kan aku udah sharing beberapa bulan lalu. Pas masih dolarnya 14.000. Udah gue bilang akan ke 5.000. Jadi keinginan orang beli dolar tuh semakin tinggi. Dan juga selanjutnya penaikan suku bunga. Di Amerika itu naiknya 1,75%. Dan prediksi gue di tahun depan ya, kemungkinan di atas 3-4%. Kalau kayak gini terus. Karena 2-3% aja udah tinggi banget. Yang mengakibatkan nanti akan terjadi hiperinflasi di negara-negara kecil. Makanya di Indonesia juga harus waspada nih. Kan sudah aku bilang, inflasi itu akan tinggi nantinya, kembali lagi, bahkan lebih tinggi dari 94, 30 tahun yang lalu. Kita harus berkaca tahun 98 dan 2008, di mana inflasi itu gede-gedean. Investasi yang paling cocok saat ini adalah properti yang bisa mengalahkan inflasi. Gimana bang kalau misalnya kita ambil KPR ke bank? Nggak apa-apa. Karena masih tetap bisa mengalahkan inflasi nantinya. Walaupun suku bunganya naik dan juga nggak terasa 8-12%, nggak masalah. Karena kenaikan properti lebih tinggi daripada kenaikan bunga bank, kenaikan dari bunga The Fed. Coba deh teman-teman lihat bensin berapa, minyak berapa, naik tinggi kan? Jadi kenaikan suku bunga The Fed itu bukan berpengaruh kredit yang udah jalan, tapi lebih pengaruh ke investasinya. Karena biaya-biaya investasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan kemarin-kemarin. Semoga bermanfaat.